Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Yakuala, program studi pendidikan matematika dari mata kuliah analisis vektor. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rosa Afriana, Soraya Arfah, Siti Zakia, dan Zalfa Safira. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu mengenai penjumlahan ruas garis pada vektor menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama-tama kita harus menentukan titiknya terlebih dahulu. Jadi misal kita tentukan sembarang titik, yaitu titik A di 2,6 dan titik B di 5,3. Nah, karena di sini kita akan mencari vektor posisi, maka kita perlu titik pangkal, yaitu 0,0. Dari titik-titik ini kita akan buat vektor. Caranya kita klik titik pangkal, kemudian kita arahkan ke titik A. Nah, bisa dilihat bahwa titik A yang dari titik C ini akan menghasilkan suatu vektor U. Atau bisa juga kita tambahkan titik D di koordinat 0,0. Nah, untuk membuat vektor dari titik B, maka caranya adalah kita klik titik D, kemudian klik juga titik B. Nah, ini akan secara otomatis membentuk suatu dari titik B, yaitu vektor V. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menjumlahkan kedua vektor tersebut, yaitu vektor U dan vektor V. Nah, untuk penjumlahannya bisa kita buat vektor V adalah vektor yang terbentuk jika dijumlahkan vektor U dan vektor V. Nah, setelah kita menjumlahkan, maka kita akan mendapati vektor W, di mana vektor W ini adalah hasil penjumlahan vektor U dan vektor V yang memiliki koordinat di 7,9. Nah, mengenai penjumlahan dua vektor, sebelumnya kita juga sudah pernah belajar. Biasanya kita menggunakan metode segitiga atau jajar genjang. Nah, misal kita buat metode segitiga. Jadi kita akan buat vektor yang serupa dengan vektor V. Jadi caranya pilih vektor from point, kemudian klik vektor V, lalu kita klik titik A, maka akan menghasilkan suatu vektor baru, di mana vektor A ini sama dengan vektor V. Jadi panjang vektor A sama dengan panjang vektor V. Begitu pula jika kita akan melakukan hal yang sama pada vektor U. Kita tinggal klik from point, kemudian kita klik vektor U, dan klik pangkal vektor V. Maka akan membentuk suatu bangun jajar genjang. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa menggunakan slider. Sebelum itu kita hapus dulu vektor A dan vektor B-nya. Kemudian kita akan mulai membuat slider untuk menggeser dan mencoba memindahkan vektor V ke ujung vektor U. Jadi, misal kita buat slider kemudian klik di sembarang titik. Misal di sini, maka akan muncul seperti ini. Kita ganti A sama dengan 0. Kemudian untuk nilai minimumnya dan maksimumnya kita bisa lihat karena kita ingin menggeser vektor V-nya. Maka untuk titik pangkal atau titik minimum adalah titik D, di mana D adalah titik 0,0. Kemudian untuk nilai maksimalnya, karena titik D ini akan kita lihat nilai maksimal dari titik D, maka sama dengan titik ujung pada vektor U. Vektor U itu ada di X, maka sama dengan 2. Maka titik maksimalnya kita ganti dengan 2. Langkah selanjutnya, di sini kita akan mencari pergeserannya. Kita harus tahu atau harus cari dulu garis yang berhimpit di vektor U. Caranya pilih line, kemudian klik titik D, dan klik titik A. Nah, nanti akan muncul suatu garis F. Jadi persamaannya adalah min 3x ditambah y sama dengan 0. Kemudian kita juga membutuhkan suatu garis yang sejajar dengan garis F. Namun titik B yaitu dengan kita pilih parallel line, kemudian klik garis F, kemudian klik titik B, maka akan muncul garis G yang sejajar dengan garis F dengan persamaan min 3x ditambah y sama dengan min 12.
Nah, agar vektor V dapat bergerak dengan slider, caranya adalah karena kita akan menggeser D-nya, maka kita tulis D sama dengan, karena X-nya tadi sudah kita ganti dengan A pada slider, maka kita ganti A. Y-nya kita lihat dari persamaan ini, Y sama dengan 3X. Karena X sama dengan A, maka kita ganti menjadi 3A. Kemudian kita enter. Jadi sudah seperti ini, maka nanti apabila kita geser slidernya, vektor V ini akan berpindah ke atas. Untuk lebih jelas, kita hapus dulu garis F dan G. Nah, kita coba nanti vektor V ini akan berpindah ke atas seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk metode segitiga, yang mana nanti penjelasannya adalah vektor U ditambah vektor V ini akan menghasilkan vektor W. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang penjumlahan ruas garis pada vektor menggunakan aplikasi GeoGebra. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.